Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vlad Dracula, si penyula yang haus darah. Sahabat Villa yang dirahmati Allah, ketika mendengar kata Dracula, maka yang terbayang dalam benak kita adalah sosok mengerikan dengan mata merah dan gigi taring yang berlumuran darah, yang mengenakan jubah hitam dengan kerah yang tinggi serta memiliki kekuatan luar biasa dan berumur ribuan tahun. Pertanyaannya adalah, benarkah Dracula itu ada atau sekedar imajinasi belaka? Sosok Dracula sebenarnya memang adalah sosok yang nyata, yang hidup di zaman dinasti Utsmania, tepatnya di era kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Hanya saja sejarah hidupnya tidak seperti yang digambarkan di film-film, sebagai sosok abadi penghisap darah yang bisa menjelma dan terbang seperti kelelawar. Vlad Dracula yang digelari si penyula itu adalah Vlad Dracula ketiga yang lahir tahun 1431 Masehi. Ia adalah anak dari seorang bangsawan Transilvania, yaitu Vlad Dracula kedua. Kata Dracula atau Dracul dalam bahasa Romania bermakna anak naga. Gelar ini adalah menjadi bahagian gelar Ordo Naga kala itu. Ordo Naga sendiri adalah semacam organisasi para kesatria Romania yang dibentuk untuk melawan tentara kerajaan Utsmania. Karena tempat kelahiran Dracula, yaitu Transilvania, adalah sebuah daerah perbatasan antara kerajaan Turki Utsmania dan kerajaan Hungaria. Pada usia 11 atau 13 tahun, Vlad Dracula III bersama saudaranya yang bernama Radu dikirim ayah mereka ke kerajaan Utsmania sebagai bukti persahabatan dan kesetiaan, karena kerajaan Turki Utsmania telah membantu Vlad Dracula II merebut tahta Wallachia dari musuhnya yang bersekutu dengan Hungaria. Vlad Dracula dan Radu yang berada di kerajaan Turki Utsmania mendapatkan pendidikan yang baik. Mereka belajar tentang Islam, militer, kebudayaan, sastra, bahasa, dan lain-lain. Bahkan mereka berdua dianggap sebagai saudara angkat dari anak Sultan Murad II, yaitu Mehmed II, yang lebih dikenal dengan gelar Al-Fatih atau Sultan Muhammad Al-Fatih. Vlad Dracula dan Radu, walaupun mereka bersaudara, akan tetapi memiliki sifat dan perilaku yang bertolak belakang. Selama di kerajaan Sultan Murad II, Vlad Dracula sering mendapatkan hukuman dikarenakan sifatnya yang kasar dan keras kepala, dan ia paling suka mencuri-curi waktu untuk pergi ke alun-alun untuk melihat para kriminal yang dihukum pancung. Begitu senang jiwanya saat melihat kepala-kepala manusia yang terlepas dari tubuh-tubuh mereka dan darah yang mengalir. Sampai-sampai bila sehari saja ia tidak melihat orang-orang yang dihukum mati, maka ia terkadang menyiksa hewan-hewan kecil, sekedar untuk memuaskan hatinya yang telah ketagihan melihat darah. Sementara adiknya Radu adalah seorang yang berwajah tampan dan berperilaku baik, serta tekun mengikuti pendidikan yang diberikan kepadanya, sehingga ia diberi julukan Radu Selvramos atau Radu yang tampan. Hal ini membuat Vlad Dracula semakin cemburu kepada adiknya, dan api kemarahan serta kebenciannya kepada kerajaan Turki Utsmania semakin hebat. Namun ia berusaha memendam semuanya karena ia mempunyai rencana yang keji di dalam hatinya. Pada bulan Desember tahun 1447 Masehi,
terjadi penggulingan kekuasaan terhadap Vlad Dracula II. Para bangsawan dengan dukungan salah seorang jenderal Hungaria bernama Jonas Hunyadi membunuh Vlad Dracula II dan mengubur hidup-hidup anaknya Mircea yang telah dibutakan matanya. Berita kudeta berdarah yang kejam itu sampai kepada kerajaan Turki Utsmania. Mereka pun akhirnya mengirim Vlad Dracula yang kala itu berusia 17 tahun bersama ribuan pasukan elit kerajaan yang bernama Janissary untuk membebaskan Wallachia. Setelah berhasil mengembalikan tahta kerajaan kepada Vlad Dracula III, sebagian besar prajurit Janissary kembali ke Turki. Hanya sebagian kecil yang tetap di sana untuk berjaga-jaga, dan Vlad Dracula III yang berhasil menjadi raja mulai memerintah kerajaan Wallachia. Seiring berjalannya waktu, tiba-tiba Vlad Dracula murtad dan berkhianat. Ia bersekutu dengan pembunuh ayah dan kakak tirinya, yaitu Jonas Hunyadi, dan menyatakan bahwa kerajaannya memisahkan diri dari kerajaan Turki Utsmania yang saat itu dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih menggantikan ayahnya Sultan Murad II. Era Vlad Dracula di Wallachia pun dimulai. Setelah membunuh Vladislav II dengan pertarungan 1 lawan 1, ia mulai menerapkan hukuman yang mengerikan untuk para musuh-musuhnya. Para bangsawan Wallachia ia tangkap dan disulah. Penyulaan sendiri adalah perbuatan yang sangat biadab dan mengerikan yang banyak dilakukan di zaman feodal. Vlad Dracula sendiri yang karena kekejaman dan kebiadabannya yang selalu menyulah para musuhnya, maka ia diberi gelar Vlad si penyulah. Dalam catatan sejarah, Vlad Dracula pernah menyulah 20.000, sumber lain menyebutkan 30.000 umat Islam, juga para tawanan, para petani, dan rakyat jelata secara massal di sebuah tanah lapang pada tahun 1462 Masehi. Bahkan pada tahun sebelumnya, yakni pada tahun 1459 Masehi, ia menyulah para pedagang Turki dan para warga yang saking banyaknya yang menjadi korban. Tempat tersebut dikenal dengan sebutan hutan mayat yang tersulah. Bukan itu saja, pada tahun 1456 Masehi, ia pernah membakar 400 orang pemuda Turki dengan sangat keji. Kekejaman dan kebiadaban Vlad Dracula terhadap umat Islam dan orang-orang yang tidak berdosa lainnya, serta pengkhianatannya kepada kerajaan Turki Utsmania pada akhirnya membuat Sultan Muhammad Al-Fatih murka. Maka ia mengirim radu beserta ribuan prajurit Janissary untuk menangkap Vlad Dracula. Singkat cerita, radu dan pasukannya berhasil mengepung Vlad Dracula yang bertahan di benteng Ponari. Akan tetapi, karena pengkhianatan salah seorang pasukan radu yang memberitahukan Vlad Dracula agar melarikan diri sebelum malam penyerangan, Vlad Dracula berhasil melarikan diri melalui terowongan rahasia menuju ke arah barat ke wilayah Brasov untuk meminta perlindungan kepada Raja Hungaria, yaitu Matthias Corvinus. Tetapi bukannya perlindungan yang didapatkan, justru Vlad Dracula dijadikan tawanan. Salah satu sumber menyebutkan bahwa Vlad Dracula pada akhirnya menikah dengan kemenakan Raja Matthias dan mengabdi kepada raja tersebut. Kemudian, dengan bantuan dari kerajaan Transilvania dan Moldavia, ia kembali menyerang Wallachia, dan saat itu juga saudaranya Radu mati terbunuh. Masa pemerintahan kedua Vlad Dracula ini tidak berlangsung lama, dan saat itu api peperangan salib kian berkobar semakin dahsyat. Pasukan Turki Utsmania di bawah komando Sultan Muhammad Al-Fatih bergerak menggempur Eropa Timur. Sementara itu, Vlad Dracula yang tidak mendapat dukungan rakyatnya bergerak menuju ke Danau Snagov bersama sisa pasukannya yang kecil. Di sana ia menghadapi pertempuran sengit dan akhirnya mati terbunuh. Sebenarnya ada banyak versi tentang misteri kematian Vlad Dracula si penyulah ini. Ada yang menyebutkan bahwa ia mati dibunuh salah seorang prajurit Janissary, dan ada juga cerita bahwa ia mati di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Wallahu a'lam bissawab.
Sahabat Villa yang dirahmati Allah, demikianlah kisah tentang Vlad Dracula si penyulah. Dukung terus channel kesayangan kita ini dengan like, komen, share, dan subscribe. Semoga ini menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.